Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu saudara dalam program yang baru, yaitu Biblika. Dan harapan saya saudara-saudara masih sama. Saya selalu berdoa ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini, saudara-saudara dijamah Roh Kudus, saudara-saudara diterangi oleh Roh Kudus, sehingga saudara bisa memahami firman Tuhan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Jadi brandnya yang baru, harapannya tentu ada inspirasi-inspirasi yang baru, yaitu penyingkapan atau pencerahan-pencerahan yang baru melalui channel ini, sehingga channel ini benar-benar bisa menjadi terang bagi banyak orang. Haleluya. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, ya, tetap kita masih tetap berdoa supaya jaringan di lokasi kami ini bisa segera pulih, ya. Memang sudah dikomplain, ya. Untuk saat ini renungannya durasinya singkat, ya. Sebabnya saya mencoba lebih singkat, padat, jelas, ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, seperti yang saya umumkan tadi pagi, bahwa seperti yang saya umumkan, bahwa saya akan umumkan bahwa yaitu tentang dua terobosan ini. Kami sudah melakukan dua terobosan setiap malam, dan kerinduan kami nanti dua terobosan ini menjadi satu bagian dari pelayanan, yaitu Biblika Ministry ini. Sebabnya kita namanya dengan Human House of Prayer, ya. Bahwa saya pribadi atau doa kami warga biar ini menjadi satu doa yang bisa juga memberkati banyak orang. Haleluya. Saudara, terus dalam doa, seperti hal yang paling urgent sebenarnya saat ini adalah studio. Dengan studio ini kita bisa lebih banyak berkreasi, dan tentu nanti kalau Tuhan sudah sediakan studio, tentu kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyiapkan tim, ya. Baik, malam hari ini sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita berdoa terlebih. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang hari, pemeliharaan-Mu sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, memohon ya Tuhan, biarlah dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan semangat dalam hati kami, gairah dalam hati kami, selalu belajar firman Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang sangat terbatas, pakai ya Tuhan dengan kuasa-Mu, pakai dengan urapan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu menerangi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan di channel ini, kapan saja, di mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Kejadian, ya. Malam kita kitab Kejadian. Kita baca masih dalam Kejadian yang ketiga. Ini kita baca dua ayat 20 dan 21. Yang pertama kita baca ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam beberapa waktu lalu dalam renungan malam, saya katakan bahwa ketika Adam memberikan nama Hawa kepada perempuan itu sebagai respon. Respon terhadap apa? Respon terhadap ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jelas, keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jelas, di ayat 15 ini, Adam dan Hawa mendengar bahwa mereka akan memiliki keturunan. Artinya apa? Ada harapan baru, ada harapan. Adam dan Hawa saat itu tentu mereka sudah ketakutan. Mereka sudah takut bahwa mereka akan mati. Karena apa? Tuhan jelas berfirman, pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi menarik di ayat 15, secara tidak langsung Tuhan memperdengarkan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dengan kata lain, mereka tidak mengalami kematian secara jasmani secara langsung, tapi ada kematian spiritual, yaitu mereka terpisah dengan Allah. Nah, terkait dengan, tapi hal yang mengerikan sebenarnya di sini bukan pada konteks pada saat itu. Adam yang paling mereka takutkan, mereka mati. Tapi dengan Adam dan Hawa mendengarkan firman Tuhan itu, bahwa mereka akan memiliki keturunan, Adam mengambil satu respon, yaitu responnya apa? Yaitu memberi nama kepada perempuan itu dengan Hawa, yaitu ibu segala yang hidup. Artinya apa? Mereka tidak mati. Mereka tidak mati secara fisik, secara langsung. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa Adam dan Hawa mati juga secara fisik. Itu sudah konsekuensinya. Tetapi kita lihat pada saat itu Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk hidup, ya, masih memberi kesempatan untuk memiliki keturunan. Karena apa? Jelas di ayat 15 dikatakan bahwa Adam dan Hawa akan memiliki keturunan. Ada satu pengharapan. Nah, dari mana timbul pengharapan ini? Sudah ada, yaitu firman Tuhan di ayat 15. Kemudian kita lanjut ayat 21 ya. Dan Tuhan membuat pakaian kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Adam dan Hawa sudah mencoba membuat pakaian mereka sendiri, tetapi Tuhan menggantikannya. Tuhan sendiri yang menggantikannya, yaitu dengan binatang. Kalau saudara masih ingat, ini yang pertama saya katakan, ini adalah substitusi yang pertama yang terjadi di Taman Eden. Yaitu Adam yang harusnya mati pada saat itu. Hawa yang harusnya mati pada saat itu. Tapi binatanglah yang dikorbankan pada saat itu. Dan saat itu terjadi penumpahan darah. Ya namanya dikorbankan binatang ya pasti penumpahan darah, apalagi sampai diambil kulitnya. Artinya ada penumpahan darah. Kenapa darah? Karena darah itu nyawa. Jadi yang menggantikan nyawa Adam dan Hawa saat itu, binatang yang dikorbankan oleh Tuhan pada saat itu. Dan ini bisa menjadi tipologi nanti kepada Yesus Kristus. Bahwa saya dan saudara yang harusnya mati di kayu salib, saya dan saudara harusnya menanggung semua murka Tuhan yang Tuhan curahkan di kayu salib. Tapi karena Allah mengasihi, Dia memberikan solusinya. Usaha kita manusia sebaik apapun itu tidak bisa menjadi solusi.
Sama seperti Adam dan Hawa tadi. Mereka sudah mencoba memberikan solusi, tapi solusi itu tidak bisa. Usaha manusia tidak bisa menjadi solusi dalam konteks perdamaian manusia dengan Allah. Sekali lagi, usaha manusia itu sangat terbatas dan tidak bisa menyelesaikan masalah manusia dengan Allah. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka ada solusi bagi manusia. Kita bisa melihat di sini bahwa ada satu ada satu saya sebut ini sesuatu yang progresif ya. Kenapa saya bilang progresif ya? Adam Ketika Adam mendengar itu dia sadar bahwa dia tidak akan mati ya, bahwa dia tidak akan mati, Hawa juga tidak akan mati, dia akan punya keturunan. Lalu dia ambil satu sikap yang cepat, yaitu memberi nama Hawa, yaitu ibu dari segala yang hidup. Dan dia berikan nama itu, lalu Tuhan memberikan solusi atas pelanggaran mereka. Sehingga apa? Apa yang menjadi rencana Tuhan lewat Adam dan Hawa tetap terlaksana. Luar biasa. Karena apa? Tuhanlah solusi. Ada pelajaran yang perlu kita pelajari malam hari ini, yaitu cepat tanggap. Adam saat itu dia cepat tangkap. Dia paham pada saat itu, oh kami tidak akan mati. Karena apa? Tuhan bilang punya keturunan. Saudara, mari kita cepat menangkap firman Tuhan. Mari kita cepat menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan saudara, bahwa rebranding ini sebenarnya masih terkait dengan tulisan saya, filosofi smartphone dalam kehidupan. Karena di situ saya katakan restart. Ini salah satu bagian daripada saya bilang tadi cepat tanggap. Saya melihat ini satu momentum kembali di mana saya bisa memasuki periode yang ketiga di dalam kehidupan saya di dalam Tuhan. Saya mau refreshing, saya mau bangkit kembali, yaitu bangkit berdasarkan firman yang meneguhkan saya ketika saya saat itu seram. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita cepat tanggap, terutama dengan firman Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya kita peka dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka dengan Dia, semakin kita aware dengan Dia, semakin kita bisa menyadari penyertaannya di dalam kehidupan. Yang kedua, bahwa usaha kita itu sangat terbatas. Usaha manusia menyelesaikan masalahnya sangat terbatas. Saya dan saudara terbatas, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka apapun permasalahan saudara, apapun kondisi saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Karena solusi yang daripada Tuhan itu selalu yang terbaik. Seperti yang kita lihat dalam konteks ini. Adam dan Hawa mencoba memberikan solusi, tapi itu tidak menjadi solusi bagi mereka. Tuhan sendirilah yang turun tangan sehingga terjadi solusi di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari malam hari ini? Yang pertama, mari kita cepat tanggap dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, mari kita mengandalkan solusi dari Tuhan.
Tentu kita beriman, kita bertindak, tapi tindakan kita itu biarlah itu ekspresi iman, tapi bukan sebagai mengandalkan kekuatan atau pengalaman kita, tapi ekspresi iman kita. Saudara-saudara, kita juga perlu cepat tanggap dalam hal peristiwa ya India. Saya tidak menakut-nakuti, hanya mengingatkan kita, saudara, seperti berita yang saya dengar bahwa jenis COVID yang di India itu sudah ada di Indonesia 10 orang. Nah, ini membuat kita mesti sangat ketat dengan protokol kesehatan. Ya. Ini juga bagian daripada cakap cepat tanggap. Nah, kita doakan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik ini. Sekali lagi, kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik ini. Yang pasti, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan solusi dari Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan pada Sabtu malam, kita berjaga-jaga secara spiritual, kita juga berjaga-jaga ya secara protokol kesehatan. Ini hal yang serius, jangan kita sepele ya. Saya mengajak kita semua supaya kita sungguh-sungguh. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, saya hanya mengingatkan kita supaya kita lebih berjaga-jaga, supaya kita lebih aware ya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita berjaga-jaga dan berdoa. Baik saudara-saudara, malam hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, biarlah firman ini menguatkan saya dan saudara. Yang pertama tadi, supaya kita peka dengan situasi, peka cepat tangkap dengan rencana Tuhan, cepat tangkap dengan firman Tuhan, dan mari kita mengandalkan solusi yang terbaik dari Tuhan. Ya, memang dalam konteks ini jelas solusinya adalah solusi dosa, tapi kita juga bisa menerapkan secara umum bahwa solusi yang dari Tuhan selalu solusi yang terbaik. Baik saudara-saudara, sekian renungan malam hari ini. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.